Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat YouTuber semua juga, terutama sahabat-sahabat saya guru, pendidik, pejuang pendidikan, pejuang sumber daya manusia. Pada kesempatan ini saya akan membagikan materi perkuliahan yang saya ikuti bersama Mas Aris Ahmad Jaya. Mana konten berikut ini yang saya bagikan adalah materi yang paling akhir, adalah materi pamungkas yang akan disampaikan oleh pemateri utama, dosen utama di perkuliahan ini, yaitu yang disampaikan oleh Mas Aris Ahmad Jaya sekaligus sebagai penutup perkuliahan yang saya ikuti di tahapan yang level kedua ini. Oke, pada kegiatan kali ini beliau akan menyampaikan tentang manajemen pembelajaran di era tatanan baru. Oke, sangat bagus sekali ini untuk kita simak, terutama bagi sahabat-sahabat guru di seluruh Indonesia. Oke, tidak hanya untuk YouTuber tapi juga semuanya. Mari kita simak apa yang akan beliau sampaikan. Oke ya, mudah-mudahan bisa kita simak semuanya ya. Saya akan cari materi video beliau. Oke, kita simak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelum saya melanjutkan materi hypnoteaching, yaitu langkah ketiga, keempat, dan kelima, ada pesan untuk Anda. Anda yang sudah pesan sertifikat di level 1, yaitu mengajar gaya motivator, saya ucapkan selamat. Karena mohon maaf, sertifikat itu sudah kami close. Karena kami melayani lebih dari 35 peserta. Tentu kita fokus ke sertifikat berikutnya. Jadi, Anda yang mengikuti level 2 ini, yaitu manajemen pembelajaran di era tatanan baru, Anda berhak memesan sertifikat 48 JPL dengan 6 trainer nasional membersamainya. Jadi sekali lagi, Anda perlu menjadikan ini bagian dari prasasti yang menunjukkan bahwa Anda menjadi bagian dari peserta sekolah online atau training online di mengajar gaya motivator dengan tema manajemen pembelajaran di era tatanan baru. Tetap 50.000 dan Anda berhak mendapatkan sertifikat dalam bentuk elektronik yang akan dikirimkan ke email Anda atau ke WhatsApp Anda. Jadi sekali lagi, sangatlah rugi Anda telah mengeluarkan biaya yang besar berupa pulsa data, waktu yang tidak sedikit, namun Anda abaikan prasasti bahwa Anda pernah mengikuti training nasional bersama dengan lembaga kami, Apus Besti Motivatindo. Ingat, masih ada 2 materi lagi yang akan diberikan setelah hypnoteaching ini, karena JPL-nya adalah 48 JPL. Oke, kita langsung masuk ke materi saja ya, yang beliau sampaikan. Assalamualaikum Guru Cerdas Indonesia. Waalaikumsalam. Hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang luar biasa, yaitu manajemen of change, manajemen perubahan. Sebelum kita belajar bersama tentang manajemen of change, saya ucapkan terima kasih kepada Anda semua, guru-guru hebat yang telah memesan sertifikat pembelajaran jarak jauh di era tatanan baru, dan mudah-mudahan sertifikat yang Anda pesan menjadi prasasti bahwa Anda pernah mengikuti sebuah training nasional yang diikuti 35.000 lebih audiens dari seluruh Indonesia. Sekali lagi terima kasih. Dengan memesan sertifikat ini, berarti Anda telah menghargai sebuah proses perjalanan kehidupan Anda. Dan bagi Anda yang belum memesan, silahkan Anda pesan segera, sebagaimana yang akan diumumkan oleh admin di bawah ini, dan mudah-mudahan dengan 48 JPL dari perjalanan training pembelajaran jarak jauh di era tatanan baru, menjadikan Anda menjadi guru-guru yang layak memiliki kompetensi dan layak menjadi guru-guru yang hebat. Mohon maaf, kami telah menolak banyak sertifikat dari pengajuan peserta ataupun pengajuan dari orang-orang yang tidak ikut dalam grup ini.
Mereka adalah orang-orang yang dititipkan oleh temannya, dan mohon maaf, kami terpaksa menolak karena sertifikat ini adalah prasasti. Proses perjalanan Anda yang sesungguhnya dari perjalanan training yang telah Anda ikuti. Segera pesan, karena kita akan edarkan mulai hari Senin depan. Jadi kalau hari ini adalah tanggal 10, 11, 12, 13, 14. Jadi Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. 10, 11, 12, 13, 14. Mulai tanggal 15 September. Kita edarkan sesuai dengan urutan pemesanan Anda. Segera pesan sertifikat yang akan menjadi prasasti kehidupan Anda. 50.000 adalah sebuah nilai yang bisa menjadikan sejarah kehidupan Anda. 48 JPL, dan terima kasih bagi Anda yang telah memesannya. Segera, dan Allah membersamai kita semua. Saya Sama Jaya, semangat, sukses, bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita langsung masuk ke manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guru cerdas Indonesia? Baik, Saya Aris Samajaya, bahagia membersamai Anda. Sudah banyak hal yang kita pelajari, banyak hal yang sudah kita pahami, namun seberapa banyakkah yang sudah kita lakukan? Jadi hari ini, saya Aris Samajaya akan mencoba membersamai Anda dengan sebuah ilmu yang luar biasa, yaitu Management of Change. Bagaimana kita mampu memanage perubahan. Sahabatku, guru-guru hebat yang luar biasa, perubahan itu adalah keniscayaan. Setiap hari, setiap waktu terjadi sebuah perubahan. Permasalahannya adalah, apakah kita peka terhadap perubahan itu, sehingga kita memantaskan diri atas perubahan-perubahan yang terjadi, atau kita tertinggal bahkan digantikan. Orang-orang yang tidak mau berubah, dia akan digantikan. Dewasa adalah pilihan. Tua adalah urusan waktu. Tidak semua orang yang tua secara usia itu dewasa secara emosi. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita memantaskan diri kita untuk terus berubah dengan manajemen perubahan. Kita tahu, hari ini kita melakukan perubahan yang luar biasa. Siapa yang menyangka kita mengajar tanpa murid di depan kita dengan daring, online? Siapa yang menyangka kita harus belajar kembali tentang teknologi yang dulu mungkin kita sedemikian gaptek, gagap teknologi. Kita dipaksa untuk menyesuaikan diri. Karena pada dasarnya perubahan itu memang tidak nyaman. Perubahan itu memang tidak nyaman. Jadi orang-orang yang keluar dari zona nyaman itu berarti tidak nyaman. Dan perubahan pada dasarnya adalah kita memperluas kapasitas kita menuju zona tidak nyaman dari kenyamanan yang sebelumnya. Banyak orang yang menyerah terhadap perubahan karena dia adalah orang-orang yang tidak mau. Ingat beberapa quotes yang pernah saya sampaikan kepada Anda. Ketika ada kemauan, di sana ada jalan. Ketika tidak ada kemauan, di sana ada alasan. Ketika kita mau berubah, selalu ada jalan yang ditujukan oleh Allah untuk memudahkan perubahan kita. Namun sebaliknya, ketika kita tidak mau berubah, biasanya selalu ada alasan yang membenarkan ketidakberdayaan kita. Jadi materi ini adalah materi yang saya persembahkan untuk Anda semua. Bagaimana Anda cerdas untuk melakukan perubahan dengan tepat, terencana, terukur, dan yang terpenting adalah dengan perubahan yang kita lakukan, nilai kemaslahatan kita sebagai seorang guru menjadi lebih, nilai kemaslahatan kita sebagai seorang pendidik menjadi bertambah. Sekali lagi, sahabatku para guru Indonesia, selamat melakukan perubahan diri,
ke titik yang lebih baik, dan perubahan-perubahan yang kita lakukan akan terakumulasi menjadi sebuah perubahan besar untuk keberadaan bangsa yang kita cintai ini. Guru yang berubah akan menciptakan murid-murid yang juga siap untuk berubah. Murid-murid yang siap untuk berubah akan menciptakan sebuah perubahan jangka panjang yang akan terjadi 10, 15, 20 tahun ke depan. Karena mereka lah yang akan menempati posisi-posisi yang saat ini ditempati oleh orang-orang yang seusia kita. Dan sekali lagi, perubahan adalah keniscayaan. Orang yang tidak mau berubah, dia akan ditinggalkan. Dia akan digantikan. Selamat belajar, selamat menyelami, dan selamat mempraktekannya. Saya Arsama Jaya, senang membersamai guru-guru hebat seperti Anda. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan. Niat, tekad, dan Baik sahabat guru cerdas Indonesia, ketika kita benar-benar bertekad untuk melakukan perubahan, maka pertama yang harus kita persiapkan adalah niat dan tekad yang kuat. Tanpa niat, tanpa tekad yang kuat, Anda akan mudah untuk berhenti di tengah jalan. Untuk memperoleh tekad dan niat yang kuat, maka kita harus tahu tujuan mengapa kita berubah. Apa yang harus kita rubah? Metode apa yang harus kita pakai dalam perubahan itu? Atau caranya seperti apa? Hal-hal apa saja yang harus kita lengkapi untuk perubahan itu? Dan yang terpenting adalah kita harus siap menikmati proses perubahan dari sisi ketidaknyamanannya atau dari sisi kenyamanannya. Karena semua tahu perubahan membutuhkan energi. Perubahan membutuhkan pengorbanan. Perubahan membutuhkan perjuangan, perasaan yang tergadaikan kadang-kadang. Adanya ungkapan-ungkapan di sekitar kita, kalimat-kalimat nyinyir, atau bahkan orang-orang yang meragukan perubahan yang kita lakukan. Guru Cerdas Indonesia, pertama saya ingin menguatkan Anda tentang kekuatan tekad dan kekuatan niat. Ketika Anda benar-benar ingin berubah, maka pastikan perubahan yang Anda lakukan adalah dari inner motivasi Anda, dari dalam diri Anda, bukan karena faktor eksternal Anda saja. Eksternal Anda adalah support, pendukung, motivasi. Namun apa yang ada dalam diri Anda adalah energi yang sesungguhnya. Dengan memiliki motivasi yang kuat dari dalam, maka tidak seorang pun yang mampu menghentikan perubahan Anda. Contoh, Anda ingin menjadi seorang guru yang berubah, menjadi guru idola, menjadi guru yang menginspirasi, menjadi guru yang menyenangkan, menjadi guru yang benar-benar menjadi bagian dari sejarah murid-murid Anda. Maka ketika Anda melakukan perubahan, sebagian orang di sekitar Anda mungkin melihat bingung, bengong, dan sebagian berkata, "Tumben, ada apa nih?" Atau ada lebih tidak nyaman lagi, dia berkata, "Pasti dia ada maunya. Pasti ada udang di balik batu. Pasti ada tujuan-tujuan tertentu yang membuat dia tidak seperti biasanya." Baik, apapun kalimat, apapun ungkapan yang ada di sekitar Anda akan mampu menjadi penguat Anda ketika tekad Anda adalah tekad yang kuat. Sebagaimana pohon yang subur karena pupuk yang bau, pupuk yang berasal dari kotoran-kotoran kandang, bahkan sampah-sampah busuk. Tapi itulah yang membuat pohon menjadi subur dan besar. Begitu dengan kita, dengan saya dan Anda.
ketika benar-benar memiliki tekad yang kuat, tujuan yang jelas, benar-benar berkomitmen untuk melakukan perbaikan, menuju ke titik yang lebih baik. Berubah adalah keniscayaan. Kalau tidak mau berubah, kita akan ditinggalkan dan bahkan digantikan. Dengan kunci ini, maka kekuatan niat Anda akan semakin kuat. Dan siapa yang merasakan pertama kali kebahagiaan ketika perubahan itu? Yang pertama adalah kita sendiri. Karena tentu kita lebih menjadi pribadi yang mumpuni, memiliki kapasitas-kapasitas yang terakui. Dan yang terpenting adalah kita menjadi pribadi yang lebih memiliki daya kemanfaatan yang lebih besar, memiliki daya kemaslahatan yang lebih banyak. Itulah yang menjadikan kita, insya Allah, menjadi inspirasi bagi orang-orang setelah kita. Jadi sekali lagi, niat Anda, tekad Anda adalah sesuatu yang harus dikuatkan sebelum kita melakukan proses perubahan berikutnya. Selamat menentukan apa yang harus Anda rubah. Selamat menguatkan tekad mengapa Anda harus berubah. Dan bersiap-siaplah terjadinya sebuah perubahan yang luar biasa di lingkungan Anda, yang dimulai dari perubahan Anda menjadi pribadi yang sebelumnya biasa saja, menjadi pribadi yang luar biasa. Amin. Sukses semuanya. Selamat mencoba, menguatkan niat. Ketika ada kemauan, di sana ada jalan. Ketika tidak ada kemauan, di sana ada alasan. Terima kasih. Selamat mengikuti proses perubahan yang akan saya jelaskan pada video berikut ini. Oke, langsung kita simak. Sahabat Guru Cerdas Indonesia, Oke. terinspirasi dari Siap. kupu-kupu ketika melakukan perubahan. Wah, kupu-kupu ya. Kupu-kupu sebelumnya berasal dari ulat yang menjijikan. Kita lihat, Iya. ulat memiliki 3 dasar sifat yang harus kita tahu. Yang pertama, menjijikan. Yang kedua, merusak. Dan yang ketiga, dia bergerak dengan sedemikian lambat, melatah. Kemudian ulat melakukan sebuah transformasi yang dinamakan metamorfosis. Ketika dia melakukan metamorfosis, minimalnya ada 3 hal yang terjadi. Yang pertama, ulat memiliki kesempatan berubah, namun konsekuensinya dia gerakannya terbatas. Dia ada di dalam kepompong dan tidak bisa bergerak kemanapun. Yang kedua, ulat ternyata makanannya terbatas. Karena dia hanya bisa makan dari modal makanan yang sudah dipersiapkan sebelumnya, sebelum dia masuk ke dalam kepompong. Dan yang ketiga, ulat harus memiliki kesabaran tanpa batas. Dia sedemikian pasrah luar biasa atas apapun yang terjadi, manakala dia berada dalam kepompong. Coba bayangkan, ketika posisi kepompong ini rendah, sangat mudah untuk diambil oleh anak kecil yang iseng, atau bahkan oleh hewan-hewan yang ada di sekitar ulat itu. Bisa jadi ayam, burung, bebek, dan lain sebagainya. Yang jelas, ternyata perubahan dari yang sebelumnya tidak nyaman menuju ke sesuatu yang lebih bermanfaat ternyata memerlukan sesuatu pengorbanan yang hebat. Makanan terbatas, gerakan terbatas, kesabaran tanpa batas. Namun berikutnya, ketika proses metamorfosis berhasil, maka terjadilah perubahan yang luar biasa pada ulat yang telah menjadi kupu-kupu. Sekarang kita lihat bagaimana sifat yang dimiliki oleh kupu-kupu bertolak belakang jauh dari sifat dasar ulat. Yang pertama, kupu-kupu memiliki kemanfaatan dan dia tidak merusak. Kalau ulat memakan daun-daun yang ada di pohon di mana dia menumpang, namun kupu-kupu justru membantu terjadinya penyerbukan. Karena kehadiran kupu-kupu ini
mampu menjadikan proses penyerbukan menjadi lancar. Bertemunya antara benang sari ke kepala putih itu sedemikian mudah karena adanya proses yang dibantu oleh kupu-kupu. Jadi yang pertama, dia tidak lagi merusak, tapi membantu. Memiliki nilai kemanfaatan untuk memudahkan. Yang kedua, indah. Ulat yang sebelumnya menjijikan, bahkan ketika saya menterapi orang-orang yang fobia, ternyata sebagian orang yang fobia ini adalah fobia ulat. Karena di situ selain dia menjijikan, juga berbisa. Selain menjijikan, membuat gatal. Namun, berkebalikan dengan kupu-kupu. Orang yang fobia ulat ternyata tidak fobia kupu-kupu. Karena kupu-kupu itu indah, warna-warni, menarik, membuat orang-orang yang melihat itu nyaman. Jadi, kupu-kupu itu menghadirkan keindahan dan kenyamanan, suasana yang luar biasa. Berkebalikan dengan ulat. Dan yang ketiga, ketika ulat adalah melata dan lambat, maka kupu-kupu justru sebaliknya. Dia mampu terbang, melintas dengan cepat, dan dia mampu membuat jalan-jalan baru yang diinginkan karena dia mengepakkan sayapnya menuju ke tempat dengan jauh lebih cepat daripada seekor ulat yang harus melata dan terbatas perjalanan yang akan dilakukan oleh ulat ini. Apa hikmah yang kita ambil dari sini? Hikmah yang pertama adalah ketika memang Anda ingin melakukan perubahan dari ketidaknyamanan, dari hal-hal yang tidak baik menuju ke titik yang baik, maka Anda akan mengalami minimalnya 3 hal. Yang pertama, Anda harus membatasi diri Anda dari hal-hal yang tidak baik yang sebelumnya menjadi hobi atau kebiasaan Anda. Tinggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Terbatasnya kita untuk melakukan kebebasan yang sebenarnya tidak perlu kita lakukan. Malas, menunda, banyak alasan, menyalahkan. Itu adalah bagian dari hal-hal yang mungkin kita lakukan sebelumnya. Yang kedua, ini yang penting, kesabaran. Kesabaran yang harus dilakukan dalam proses perubahan. Karena bisa jadi tidak semua orang setuju dengan perubahan yang Anda lakukan. Tapi kesabaranlah yang menjadikan Anda tetap komitmen dan konsisten untuk menjalani perubahan itu. Anda adalah pribadi yang benar-benar fokus pada perubahan dan konsisten, komitmen dengan penuh kesabaran mencapai titik target yang Anda inginkan. Sabar. Dan kepasrahan kepada Allah adalah merupakan bagian dari titik proses perubahan Anda. Tanpa mengaitkan spiritualisme kepada Allah yang menciptakan Anda, mungkin Anda akan tumbang di tengah jalan. Setelah Anda memiliki kemanfaatan, perubahan Anda dirasakan, keindahan hidup Anda alami, maka semua orang akan berkata, dia untung ya mengambil sebuah keputusan untuk berubah. Keren banget ya, coba saya seperti dia. Jadi ingat baik-baik, jadilah bukti dan jangan menunggu bukti di sini. Jadikan diri Anda menjadi bagian dari bukti hebat atas perubahan Anda. Guru yang hebat, guru yang menarik, dan guru yang menyenangkan. Semoga Allah menguatkan Anda, membersamai kita, Amin. menjadi sosok yang menginspirasi dan menggerakkan siswa-siswi didik kita Amin. menuju kehidupan yang lebih hebat, Amin. bermanfaat lebih banyak, dan menjadikan mereka bagian dari pemberat timbangan kita di hadapan Allah suatu hari nanti. Amin. Menjadi amal jariah. Selamat mencoba dan sukses untuk guru hebat Indonesia. Amin. Saya Sama Jaya, senang dan bahagia membersamai Anda. Oke, sahabatnya. Sangat menarik sekali apa yang beliau sampaikan. Falsafah kupu-kupu. Guru cerdas Indonesia, Nah, kita simak saya Sama Jaya, apa senang yang beliau akan belajar dan sampaikan membersamai di Anda. kegiatan terakhir ini. Setelah Anda mengetahui tentang bagaimana menguatkan niat Anda atas perubahan, kemudian memahami tentang hal-hal apa yang harus dipersiapkan ketika melakukan perubahan, maka saatnya saya berbagi dengan Anda tentang langkah-langkah perubahan itu sendiri. Management of change. Ini yang penting ya. Langkah yang pertama setelah Anda memiliki kekuatan niat, ternyata adalah identifikasi.
hal-hal apa sajakah yang akan Anda rubah? Tentu tidak semuanya, bukan? Ada titik-titik yang harus Anda fokuskan. Perubahannya titik mana? Kemudian yang kedua, Anda harus mampu melakukan sebuah prosedur hebat dalam menjalani perubahan itu sendiri. Setelah Anda punya perencanaan, maka langkah berikutnya adalah langkah-langkah apa yang Anda lakukan setelah Anda melakukan identifikasi dari permasalahan Anda. Dan yang ketiga adalah bagaimana Anda mampu menikmati proses perubahan itu sendiri. Baik, saya akan mulai dengan identifikasi. Anda perlu melakukan kontemplasi dalam perjalanan Anda. Hal-hal apa saja yang sekiranya harus Anda rubah? Pola-pola laku, pola-pola tindakan yang selama ini mungkin menghambat perjalanan karir Anda. Pola-pola pikir yang mungkin selama ini menghambat daya hebat Anda. Pola-pola kata yang mungkin selama ini menjadi penghambat kesuksesan Anda. Coba Anda pikirkan, wahai guru cerdas Indonesia. Bisa jadi Anda harus merubah bagaimana bahasa tubuh Anda yang mungkin selama ini cuek. Mungkin juga harus merubah penampilan Anda yang sebelumnya mungkin cuek. Mungkin juga merubah bagaimana pola bahasa Anda yang mungkin selama ini tidak bernada, tidak berintonasi, tidak memiliki warna. Atau bisa jadi Anda merubah sikap Anda yang sebelumnya mungkin kurang empati, kurang peduli, atau kurang peka. Dan bisa jadi Anda juga merubah metode, cara, gaya bagaimana Anda mengajar dan membersamai murid-murid Anda. Baik, setelah Anda melakukan sebuah identifikasi hal-hal yang harus Anda rubah, maka kita akan belajar bagaimana Anda menjalani proses perubahan itu sendiri. Kalau yang sering saya lakukan, saya melakukan perubahan dengan proses yang sederhana. Dan ini telah dipraktikkan oleh ribuan klien kami. Dan Anda mungkin pernah membaca proses ini. PDCA. P adalah plan. D adalah do. C adalah check. Dan A adalah action. P adalah planning. Plan. Perencanaan. Harus ada peta yang mengarahkan Anda mau kemana. Ketika Anda tidak membuat plan yang baik, planning yang baik, perencanaan yang baik, peta jalan perubahan, maka kita tidak efektif melakukan perubahan itu. Karena bisa jadi tidak fokus, kurang komitmen, kurang konsisten, sehingga perubahan yang terjadi kadang-kadang tidak maksimal, bahkan keluar dari rel target perubahan. Jadi Anda harus punya perencanaan, planningnya jelas, jangka pendek apa yang harus dikerjakan, jangka menengah apa yang harus dilakukan, dan jangka panjang apa yang harus ditindaklanjuti, yang harus diteruskan. Setelah Anda melakukan perencanaan, peta perubahan Anda sudah tertata, tergambarkan. Sebagaimana gedung sebelum dibangun, ada blueprint-nya, ada perencanaan bangunannya. Baru Anda do, kerjakan. Kerjakan saja perubahan itu. Lakukan dari hal-hal yang harus Anda rubah. Kalau kata Agim, mulai dari diri Anda, mulai dari yang mudah Anda lakukan, mulai dari yang kecil, dan mulai dari sekarang. Jadi tidak menunggu, tidak menunda. Nah, setelah do, PDC, cek. Anda melakukan cek kembali. Anda melakukan evaluasi, melihat kira-kira yang Anda lakukan ini sudah berjalan sampai sejauh mana. Tetap dalam relnya atau keluar dari rel.
target yang Anda lakukan ini sudah sampai di titik mana. Jadi ternyata dengan melakukan checks, Anda akan mengetahui hal-hal apa saja yang harus dilakukan, tindakan apa saja yang harus dikerjakan, hal-hal apa saja yang harus dilengkapi, sehingga proses perubahan itu sendiri menjadi jauh lebih baik, jauh lebih nyaman, jauh lebih oke. Jadi sahabatku sekalian, ketika itu sudah terjadi, maka yang perlu Anda lakukan berikutnya adalah action. P, plan. D, do, lakukan. Cek, evaluasi, recek kembali, melihat kembali, tetap dalam rel atau tidak. Baru A, action. Hasil evaluasi yang sudah Anda lakukan, Anda perbaiki kembali hal-hal yang perlu diperbaiki dengan action, dengan aksi nyata Anda, dengan perbuatan yang menjadikan Anda benar-benar menuju ke titik perubahan itu sendiri. Jadi, ketika Anda memang benar-benar sudah melakukan perubahan, sudah melakukan planning yang baik, do, mengerjakannya dengan baik, C, cek, evaluasi, dan A, melakukan action kembali, dan ini berputar terus. Tentu yang tidak kalah penting adalah kita harus menikmati prosesnya. Nikmati prosesnya. Jangan hanya berorientasi pada hasil akhir. Nikmati prosesnya. Dengan menikmati prosesnya, maka Anda akan menikmati perjalanan. Dengan menikmati prosesnya, maka Anda akan menikmati bagaimana sejarah yang telah Anda torehkan. Selamat melakukan perubahan-perubahan itu sendiri, dan Anda yang jauh lebih tahu apa yang harus Anda rubah. Ada yang jauh lebih tahu kelemahan-kelemahan yang harus Anda lengkapi. Anda tingkatkan agar menjadi titik lebih. Dan Anda yang jauh lebih tahu seberapa kuat Anda harus bertahan menuju ke target yang telah Anda inginkan. Saya Arsma Jaya, senang membersamai guru-guru hebat seperti Anda. Tetap belajar, terus belajar. Grup ini akan terus dipertahankan untuk menjadikan kita senantiasa belajar dan belajar dan belajar. Mudah-mudahan Allah menambah kapasitas kita Amin. menjadi guru yang layak untuk dicintai dan layak menjadi sejarah bagi putra-putri didik yang kita cintai. Amin. Saya Arsma Jaya, senang membersamai Anda. Oke, sahabat ya. Itu materi yang beliau sampaikan di sesi yang terakhir ini. Baik, masih adakah apa yang beliau sampaikan? Mungkin ada penutup yang akan beliau sampaikan ya. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita petik dari apa yang beliau katakan di bagian penutup ini. Kesimpulan, Sahabat Guru Indonesia, saatnya saya memberikan kesimpulan tentang materi Management of Change yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, perubahan adalah keniscayaan. Ketika Anda tidak berubah, Anda pun akan dipaksa untuk berubah. Kalau Anda kekeh itu benar-benar tidak mau berubah, maka sebenarnya perubahan itu sendiri akan memaksa Anda mengikutinya. Karena semua akan berubah, termasuk perubahan itu sendiri. Yang kedua, perubahan membutuhkan sebuah energi, kemauan yang kuat, tekad yang kuat. Kalau Anda tidak punya tekad, tidak ada kemauan, tentu Anda hanya ada alasan. Ketika ada kemauan, insya Allah ada jalan. Yang ketiga, ketika Anda melakukan perubahan, maka Anda masuk ke zona tidak nyaman. Secara psikologis dan emosi, ada hambatan-hambatan dari dalam maupun dari luar diri Anda. Yang perlu Anda lakukan adalah konsisten dan komitmen atas perubahan itu. Anda adalah pemain dan bukan penonton. Karena Anda pemain, Anda yang memiliki sejarah dalam perubahan itu. Yang terakhir, ketika Anda benar-benar melakukan perubahan,
maka selayaknya Anda menikmati prosesnya. Jangan hanya pada hasil akhir, karena hasil akhir adalah bagian dari proses itu sendiri. Ingat baik-baik, hasil tidak pernah mengkhianati proses. Proses pun tidak mengkhianati hasil. Karenanya, wahai guru cerdas Indonesia, perubahan yang Anda lakukan adalah kontribusi terbaik untuk masa depan. Masa lalu sudah selesai. Ambil manfaatnya, belajar darinya, tapi kita harus siap untuk memperbaiki diri kita, meningkatkan kapasitas kita, sekaligus nilai kemanfaatan kita, karena kehidupan kita dikenang bukan karena kita menerima, kita dikenang justru karena kita berkontribusi dan memberi. Selamat berubah, guru Indonesia. Insya Allah. Tetap semangat belajar dalam grup ini. Insya Allah. Tetap saling berkontribusi dan berbagi. Insya Allah. Dan insya Allah, kebahagiaan adalah hak orang-orang yang mau berubah, siap berkontribusi, dan siap menjadi sejarah bagi anak didik yang dibersamai. Sukses semuanya. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat-sahabat ya, demikian tadi sudah kita simak apa yang beliau sampaikan tentang apa yang harus kita lakukan di masa-masa seperti ini. Intinya adalah kita meneladani falsafahnya kupu-kupu yang berubah dari ulat, kepompong, hingga menjadi kupu-kupu yang sangat indah dan cantik yang sangat bermanfaat bagi lingkungan. Manfaat utamanya adalah membantu penyerbukan buah serta keindahan yang nyaman dipandang oleh mata kita dan dapat menyejukkan jiwa kita ketika melihat kupu-kupu yang berwarna-warni berterbangan di sekitar kita. Oke sahabat, saya kira sampai di sinilah apa yang bisa saya bagikan di perkuliahan MGM ini. Dari level 1, level 2 sudah saya bagikan semua dengan jumlah konten berjumlah 18 konten yang sudah saya bagikan kepada semua sahabat. Ada yang konten saya jadikan satu dan ada yang saya pisah satu persatu seperti yang terakhir kali ini. Oke sahabat, semuanya khususan juga untuk guru-guru, sahabat-sahabatku guru-guru seluruh Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa berkah, kita bisa berubah, kita bisa mengambil manfaat dari segala yang terjadi ini, termasuk wabah ini. Kita ambil sisi-sisi positifnya dan kita buang sisi negatifnya, sehingga kita bisa menjadi hidup lebih baik di antara yang tidak baik. Oke, terima kasih sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.